Halo semuanya, dengan saya Najal Zaira Azahra. Hari ini saya dan teman-teman saya sedang berada di Pusat Grosir Tanah Abang. Tepatnya ada di Metro Tanah Abang. Pusat Grosir Tanah Abang berada di Jakarta Pusat, yaitu pusat perdagangan tekstil dan pakaian terbesar di Asia Tenggara. Tanah Abang ini menawarkan berbagai macam produk, dari pakaian jadi hingga bahan tekstil. Terkenal dengan harganya yang terjangkau, dan menariknya pembelinya berada dari seluruh Indonesia hingga mancanegara. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan melakukan observasi mengenai perkembangan ekonomi di wilayah Tanah Abang ini, terutama bagaimana peran toko-toko baju dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan. Selain itu, kita juga akan melihat apakah kebijakan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi di sini. Mari kita eksplor lebih jauh melalui pewawancara pertama yang sudah terhubung oleh saya, yaitu Syafira Aurelita. Baik, di sini dengan saya Syafira Aurelita Putri. Jadi di sini saya lagi di gedung Metro Tanah Abang, yang dimana di gedung ini banyak menjual pakaian-pakaian fashion wanita ataupun laki-laki. Di sini saya akan mewawancarai ibu dari owner toko Meira. Mari kita langsung lanjut aja. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Maaf nih, dari mana? Aku dari UIN, mau wawancarain Ibu. Mau minta izin, boleh? Ya, silakan. Sebelumnya aku mau tanya dulu, nama Ibu siapa? Saya Anissa. Ibu Anissa. Aku mau tanya, kalau misalnya Ibu itu udah jualan di sini berapa lama, bisa diceritain sedikit aja nggak? Kalau di sini kita sudah lama, tapi dengan kita pindah-pindah toko ya. Tapi untuk di toko ini biasanya ini adalah yang paling, maksudnya untuk penjualan, karena kan di sini grosir. Dibandingkan dengan ecer itu pasti susah ya. Jadi lebih di sini kita pasarannya ke partai besar, karena untuk orang daerah pengirimannya. Aku mau tanya sedikit beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama, gimana sih Bu kalau misalnya di ekonomi di Tanah Abang ini, kan potensi ekonominya udah menjadi pusat ya Bu. Betul. Dibandingkan dari kayak misal di Mangga Besar ataupun di Pasar Baru. Nah, ada nggak sih Bu keunggulan khusus dari ekonomi di Pasar Tanah Abang ini yang bikin tempat ini tuh jadi rame? Terus kalau misalnya ada, faktornya tuh apa yang bikin menguntungkan? Satu, karena juga kan pusat grosir Metro Tanah Abang juga kan kita kenal di sini kan pusat paling terbesar se Asia Tenggara. Satu. Kedua, juga banyak kemajuannya dengan fashion-fashionnya yang makin bertambah. Terus ditambah lagi dengan model-model bajunya, pemilihannya sekarang lebih banyak, karena kita kebanyakan di sini juga orang yang belanja, resellernya itu adalah pedagang-pedagang online juga yang kebetulan juga udah ada nama, jadi membantu kita juga di sini. Oh gitu. Terus menurut Ibu, Ibu ada ini kayak online shop gitu? Kalau kita bermainnya biasanya di status WhatsApp untuk admin toko sama di Instagram. Oh gitu. Berarti kalau misalnya untuk platform Ibu digital itu bantu banget ya buat para pedagang buat jangkau. Karena mereka untuk melihat setiap item kita yang terbaru itu melalui dari Instagram dan status WhatsApp-nya. Gitu. Berarti orang-orang dari luar juga bisa ya Bu? Betul. Di Kadang luar mereka bisa Jakarta. ngeliat di Instagram, nanti kan ada tercantum nomor kita, biasanya nanti dia langsung telepon ke WhatsApp. Gitu. Berarti ada pengiriman keluar juga nggak Bu? Ya pasti. Oh. Maksudnya keluarnya mana? Keluar negeri atau Kayak kemana? keluar wilayah gitu? Pasti, justru kan itu daerah. Kadang kita sampai Malaysia dan Filipina. Berarti udah sampai luar negeri ya Bu? Ya, betul. Terima kasih banyak ya Ibu Sama-sama. Anissa. Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik, terima kasih kepada Syafira atas berita dan informasinya. Selanjutnya kita akan hubungkan ke pewawancara berikutnya, yaitu Dini Puspanegara. Baik, dengan saya Dini Pusmanegara. Di sini saya sudah berada di dalam pusat perbelanjaan Tanah Abang, tepatnya di Gedung Metro. Nah, di sini saya sudah berada di salah satu toko yang menjual pakaian wanita, tepatnya gamis, yang bernama SSN Collection. Oke, kita langsung aja lanjut ke sesi wawancaranya. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ya, Dengan siapa saya bicara Ibu? dengan Ibu Desi. Ya, baik, saya mau nanya Ibu, kira-kira Ibu berjualan di tempat ini, khususnya di Gedung Metro ini ya Bu, udah ya. berapa lama sih Bu? Udah 20 tahun. Oh, udah lama ya Bu, 20 Ya, tahun. udah, alhamdulillah udah. Baik, menurut Ibu nih, dengan wilayah Tanah Abang yang padat, seperti kita tahu padat, Ya. terus juga lahan-lahannya tuh udah banyak keisi ya Bu Ya, ya? keisi. Terus transportasi juga udah banyak dilalui sama transportasi kayak kereta, Iya. Transjakarta. Ya. Itu menurut Ibu
memudahkan ibu atau malah ada kendala-kendala yang ibu mungkin terhambat gitu, kayak mungkin macetnya gitu Bu? Insya Allah terbantu. Dari mana aja dia bisa tercapai, di mana aja dia bisa. Di Tanah Abang mah banyak transportasinya dimudahkannya. Baik, Ibu. Berarti kalau di Tanah Abang ini dari transportasinya udah Udah dimudahi ya, Bu? memadai Dari semuanya. mana-mana udah Dari bisa mana-mana. kesini. Iya. Baik Ibu. Nah kalau kita lihat nih dari kebijakan pemerintah yang buat ngatur atau penataan Tanah Abang, terutama di gedung metro ini, menurut Ibu udah sejauh mana sih pemerintah itu memberikan fasilitas terkait dengan gedung metro ini Ibu? Mungkin fasilitasnya apakah udah memadai di sini? Kalau fasilitasnya memadai dan memuaskan, keamanannya juga memadai juga. Baik Ibu. Jadi kalau dari fasilitas menurut Ibu udah memadai ya Bu? Iya udah, kebersihan, Kebersihannya juga, ya keamanan. keamanan. Berarti untuk toilet, Ya, air bersih juga udah ada. udah. Nah, terus menurut Ibu sistem perizinan yang diberikan oleh pemerintah itu ketika Ibu ingin memulai usaha di sini apakah mudah atau ada kendala-kendala yang menurut Ibu rumit gitu? Ya, pertama ada kendala, tapi lama-kelamaan ada kemudahannya, dikasih solusi. Oh iya, jadi memang di awal mungkin ada Kendala, tapi iya. udah seiring dengan waktu udah makin mudah ya Bu? Iya. Ibu, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih juga biar bisa wawancaranya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Dini Puspanegara atas berita dan informasinya. Selanjutnya kita akan hubungkan ke pewawancara ketiga, yaitu Tiarfa. Selamat siang, saya Tiarfa. Saat ini saya sedang berada di lokasi yang sama, yaitu JPM, Jembatan Penyeberangan Multiguna. Saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang lain yang juga berjualan di lokasi ini, yaitu JMP. Dengan siapa Kak? Kasiti. Kak Siti, di sini tuh udah berapa lama jualannya? Oh, di sini udah 3 tahun sih. Cuman kalau di sininya baru 2 bulan. Menurut Kakak, potensi usaha di Tanah Abang ini apakah ada keunggulan tersendiri gitu buat berjualan di sini? Kalau potensi sih ada. Cuman kalau sekarang kan lagi jualannya lagi sepi ya. Lagi kayak ada demo, kayak kenaikan uang sewa. Kalau Kakak sendiri ini ada jualan di online shop gitu nggak sih Kak? Kayak TikTok, Shopee? Kalau online shop belum. Berarti kalau misalnya nggak ada tuh ada ini nggak sih Kak, kayak grup-grup WhatsApp gitu buat antara pedagang yang ngejual barang yang sama buat saling sharing buat bantu jualan gitu? Kalau di sini nggak ada sih Kak. Kalau kayak gitu WhatsApp itu nggak ada. Terus dengan kondisi wilayah di Tanah Abang ini yang areanya itu padat, terus lahannya juga udah penuh, itu mempermudah atau mempersulit di kegiatan usaha Kakak? Mudah, karena kan semua orang datang terus kayak beli itu lihat-lihat. Jadi kayak buat pedagang itu lebih enak aja. Kalau menurut Kakak, sistem perizinan di sini tuh susah atau nggak sih Kak? Susah banget. Kadang-kadang ada penaikan sewa. Kemarin aja sempat demo gara-gara penaikan sewa. Kalau menurut Kakak sendiri, fasilitas di Tanah Abang ini udah memadai belum kalau buat berjualan di sini? Kalau buat berjualan sih udah ya cukup sangat cukup memadai. Udah. Baik, kalau gitu makasih banyak ya Kak atas jawabannya. Kasih kepada Tiarfa atas berita dan informasinya. Selanjutnya kita akan hubungkan lagi ke pewawancara yang terakhir, yaitu Naila. Baik, saat ini bersama saya Naila. Saat ini saya sedang berada di jembatan penyeberangan multiguna di pasar terbesar di Indonesia, yaitu Pasar Tanah Abang. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang yang berada di jembatan penyeberangan multiguna ini. Baik, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Pauji. Kira-kira Bapak sudah berjualan selama berapa tahun nih di pertokoan jembatan Tanah Abang ini? Sudah 4 tahun lebih lah, kurang lebih 4 tahun. Kan ada pemerintah tuh ada berlakukan di mana e-commerce itu hanya bisa digunakan untuk promosi aja. Jadi di e-commerce itu nggak bisa digunain untuk bertransaksi secara langsung. Nah, menurut Bapak dengan kebijakan pemerintah seperti itu, apakah Bapak mendukung? Oh, kalau menurut saya sih bagus saja gitu kan.
Cuman asal selagi nggak mengganggu keinginan kita aja sebagai pedagang kan. Contohnya kalau dia ingin memasarkan barang kita gitu kan, itu kan istilahnya dia hanya ingin memasarkan kan, memasarkan produk-produk para pedagang di sini kan, itu nggak jadi masalah asal kita dibebaskan tidak terlalu terikat dengan sistem seperti itu. Dari keadaan yang kemarin itu Pak, yang maraknya TikTok Shop, live shopping itu kan banyak banget para pedagang yang melakukan protes ya karena penjualannya turun dan segala macam. Nah, dari pemerintah sendiri tuh ada nggak sih Pak kayak penyuluhan gitu terkait bagaimana cara memulai bisnis di live shopping atau di online gitu Pak? Oh enggak, dari dulu enggak ada sih seperti itu, pemerintah menyarankan atau menganjurkan kan enggak ada. Cuman kan itu hanya ini aja, bisa-bisa kita lah gitu kan. Kalau memang lo mau maju ya ikutin zaman modern yang sekarang gitu kan. Kalau lo nggak mau maju ibaratnya itu kan ya terserah. Jadi pintar-pintar kita cari uang, bagaimana kita caranya mencari uang, mendapatkan uang gitu kan. Jadi untuk penyuluhan dari pemerintah, dari contohnya seperti UMKM lah gitu kan, mereka saya rasa sih belum ada gitu. Baik, terima kasih, segitu dulu dari wawancara saya dengan Bang Fauzi. Terima kasih banyak Pak atas informasi yang telah diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Naila atas berita dan informasinya. Kemudian terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah memberikan jawaban dan informasi tentang perkembangan ekonomi oleh pedagang baju di Pasar Tanah Abang. Pastinya banyak banget kondisi yang sudah dirasakan oleh para pedagang di sini yang gak lepas dari banyak faktor, baik dari kebijakan pemerintah maupun kondisi ekonomi yang sering berubah-ubah. Nah, agar kita semua bisa lebih paham, sekarang kita bakal berbincang tentang solusi yang bisa dijadikan acuan untuk pemerintah dalam membenahi permasalahan yang dirasakan oleh para pedagang baju di Tanah Abang yang sebelumnya sudah kita wawancarai melalui beberapa kebijakan, baik kebijakan fiskal, moneter, dan juga sosial. Mari kita simak penjelasan dari teman-teman kita yang sudah menganalisisnya. Baik, dengan saya Nabila Salsabila Lubis. Kali ini saya akan membahas terkait kebijakan fiskal yang bisa diterapkan untuk pedagang UKM di Pasar Tanah Abang. Berdasarkan dari semua jawaban yang telah diberikan oleh para pedagang sebagai narasumber yang telah diwawancarai dengan teman-teman kami. Berdasarkan dari hasil wawancara pedagang di Pasar Tanah Abang tersebut, terdapat beberapa usulan kebijakan fiskal yang dapat diterapkan untuk mendukung perkembangan ekonomi para pedagang. Terdapat dua kebijakan. Yang pertama itu dengan insentif pajak untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, yaitu untuk meringankan beban pedagang terkait dengan biaya sewa yang tinggi dan kompleksitas perizinan. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi pedagang kecil, yaitu dengan berupa pengurangan atau pembebasan pajak, yaitu pedagang dengan omset yang di bawah batas tertentu dapat diberikan pengurangan atau bahkan pembebasan pajak. Ini dapat mendorong pedagang kecil agar tetap beroperasi tanpa terbebani pajak yang terlalu tinggi, sehingga lebih mudah mempertahankan usaha mereka. Kemudian selanjutnya dengan memberikan subsidi pajak untuk biaya sewa, yaitu pemerintah dapat memberikan subsidi pajak kepada pengelola gedung pasar yang kemudian akan menurunkan biaya sewa bagi pedagang kecil. Dengan subsidi ini diharapkan biaya sewa yang lebih rendah dapat meningkatkan keberlanjutan usaha para pedagang kecil dalam lingkungan pasar. Yang kedua itu dengan pengurangan biaya izin usaha dan sertifikasi, yaitu dengan proses perizinan yang dianggap sulit dan mahal dapat diatasi dengan pengurangan biaya atau penghapusan sementara untuk izin usaha bagi pedagang yang memenuhi syarat. Selain itu, biaya untuk mendapatkan sertifikasi produk, misalnya untuk keperluan ekspor, bisa diturunkan atau disubsidikan oleh pemerintah, mendorong ekspansi pasar ke luar negeri. Nah, dengan adanya kedua kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban UKM, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung keberlangsungan bisnis pedagang kecil di pasar. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi para pedagang di Tanah Abang, membantu mereka beradaptasi dengan era digital, dan mengurangi beban administrasi serta biaya operasional. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Hanfanix Standing Room. Terkait permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan para pedagang di Pasar Tanah Abang, saya akan menjelaskan kebijakan moneter agar dapat menjadi solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama, di sini ada pemberian bantuan modal usaha serta penurunan suku bunga kredit. Nah, pada masa genting seperti pandemi COVID-19, pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha serta menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR khusus bagi para pedagang yang menggunakan skema KUR.
KUR. Bantuan modal ini bertujuan untuk menjaga likuiditas para pedagang kecil dan menengah yang terdampak dalam penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, penurunan suku bunga KUR akan meringankan beban pembayaran pinjaman, memberikan keringanan finansial kepada para pelaku usaha di masa sulit. Dengan kebijakan ini, pedagang dapat menggunakan tambahan modal untuk mempertahankan operasional usaha mereka, membayar biaya sewa, menggaji karyawan, serta menjaga stok barang agar tetap bisa bersaing di pasar. Nah, kebijakan ini sangat penting mengingat banyak pedagang yang menggantungkan hidupnya pada usaha kecil di area grosir seperti di Tanah Abang ini. Selanjutnya ada penurunan harga sewa. Penurunan harga sewa ini menjadi solusi yang relevan mengingat banyak pedagang di Tanah Abang mengeluhkan kenaikan harga sewa kios yang terus meningkat. Sementara pendapatan mereka cenderung stagnan. Kenaikan biaya sewa yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan menciptakan beban finansial yang berat, terutama bagi para pedagang kecil dan menengah yang sangat bergantung pada lokasi strategis di Tanah Abang ini. Untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha mereka, pemerintah atau pengelola gedung dapat memberlakukan kebijakan pembatasan kenaikan sewa atau bahkan menurunkan harga sewa di masa-masa sulit ekonomi. Penyesuaian harga sewa ini akan memberikan ruang bagi para pedagang untuk tetap beroperasi tanpa harus tertekan oleh biaya tetap yang tinggi. Dengan harga sewa yang lebih terjangkau, pedagang dapat lebih fokus pada pengembangan usaha, meningkatkan daya saing, dan menjaga arus pelanggan sehingga roda perekonomian di kawasan Tanah Abang ini tetap berputar. Baik, dengan saya Rifka Hibria Maharani. Kali ini saya akan membahas terkait beberapa poin permasalahan sosial serta rekomendasi kebijakan sosialnya yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari semua jawaban yang telah diberikan oleh para pedagang sebagai narasumber yang telah diwawancarai dengan teman-teman kami sebelumnya, saya menangkap 2 poin penting berupa permasalahan sosial yang kerap dihadapi oleh para pedagang baju di Tanah Abang. Permasalahan ini yang pertama berupa kurangnya perhatian khusus dari pemerintah terhadap perkembangan online seperti e-commerce ataupun media sosial yang sebenarnya itu sangat bermanfaat bagi para pedagang tersebut dalam mengembangkan usaha mereka. Serta poin yang kedua yaitu dilihat dari proses perizinan yang dirasa masih rumit dan pengenaan biaya sewa yang terlalu tinggi sehingga para pedagang merasa kesulitan membayar uang sewa tersebut. Maka dari itu saya di sini merekomendasikan beberapa kebijakan sosial yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dialami oleh para pedagang baju di Tanah Abang. Yaitu yang pertama, pemerintah sebaiknya melakukan pelatihan digitalisasi usaha yang merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat karena dapat memperluas jangkauan pasar para pedagang, khususnya melalui platform online seperti WhatsApp, Instagram, Shopee, dan TikTok. Dengan pelatihan ini, pedagang yang belum familiar dengan teknologi digital dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan penjual online lain, memperluas pasar mereka hingga ke luar negeri, dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Nah, kebijakan sosial yang kedua yaitu penyederhanaan proses perizinan. Penyederhanaan proses perizinan ini merupakan kebijakan yang unggul karena banyak para pedagang yang mengalami kesulitan dengan proses perizinan yang rumit dan biaya sewa yang tinggi. Dengan mempermudah proses ini, pedagang bisa lebih fokus mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani birokrasi yang panjang. Kebijakan ini juga akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berpartisipasi di pasar formal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, kedua kebijakan ini itu bersifat strategis karena berpotensi langsung mempengaruhi kemampuan pedagang untuk beradaptasi dan berkembang dalam ekosistem bisnis yang semakin digital, serta memperlancar usaha mereka dengan beban administratif yang lebih ringan. Baik, sekian. Kembali lagi dengan saya Najla Zaira Zahra. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan rekomendasi lebih lanjut terkait beberapa kebijakan yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan dari para pedagang. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari keseluruhan wawancara ini, pertama, penyuluhan tentang penggunaan sistem online shop. Sebagian besar pedagang merasa belum mendapatkan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terkait tata cara penggunaan platform online untuk berjualan. Selanjutnya, untuk proses perizinan, meskipun ada tahapan yang mudah dan sulit, dengan berjalannya waktu, proses perizinan kini sudah jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, infrastruktur. Fasilitas di kawasan Tanah Abang sudah cukup memadai, kebersihan dan keamanan sangat dijaga, serta akses menuju Tanah Abang sangat baik dengan banyaknya pilihan transportasi yang tersedia. Adapun beberapa evaluasi yang dapat direkomendasi untuk pemerintah dari kelompok kami. Untuk penyuluhan online shop, mungkin pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada pedagang tentang penggunaan platform online agar mereka lebih bisa siap bersaing di era digital.
Selanjutnya terkait proses perizinan, meski sudah lebih mudah, pemerintah harus terus menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan sistem digital dan transparan. Terakhir untuk infrastruktur di Tanah Abang sudah sangat memadai, namun pemerintah perlu terus menjaga kebersihan, keamanan, dan akses transportasi yang jauh lebih baik.